Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas sedikit tentang ma'iyatullah atau kesertaan Allah. Pengertian ma'iyatullah secara umum. Sesungguhnya Allah senantiasa membersamai makhluknya. Kebersamaan Allah terhadap manusia bisa dirasakan oleh siapapun yang memiliki fitrah yang bersih. Hanya saja, dalam memahami sejauh mana Allah memberikan kebersamaan kepada makhluknya, terdapat cara pandang yang tidak sama di kalangan kaum muslimin. Kata ma'iyah berasal dari kata ma'a yang artinya bersama. Ma'iyatullah berarti kebersamaan Allah. Jika kita perhatikan dalam Al-Quran, ada dua bentuk kebersamaan Allah dalam kehidupan manusia. Yang pertama bersifat umum dan kedua bersifat khusus. Kebersamaan Allah secara umum atau al-ma'iyah al-ammah yang bersifat umum dari Allah ini bersifat mutlak, bahwa tidak ada satupun makhluk baik di langit maupun di bumi yang lepas dari kebersamaan Allah. Seluruh manusia, baik yang muslim maupun kafir, salih maupun durjana, ahli ibadah maupun ahli maksiat, semua merasakan dan mendapatkan kebersamaan Allah terhadap mereka. Di sinilah kekuasaan Allah atas ciptaannya, bahwa Allah senantiasa membersamai mereka. Ada dua jenis kebersamaan Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya secara umum. Yang pertama, pengawasan dari Allah atau muraqabatullah. Seluruh ucapan, gerakan, tindakan, perbuatan manusia senantiasa berada dalam kontrol dan pengawasan Allah. Perhatikan ayat-ayat berikut. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Ayat di atas menggambarkan bahwa ilmu dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Juga menunjukkan kebersamaan Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum, bahwa dimanapun manusia berada, pasti Allah membersamai. Tidak ada tempat yang tersembunyi dari pengawasan Allah. Semua dalam jangkauan pengetahuannya. Yang kedua, perbuatan baik Allah atau ihsanullah. Seluruh manusia tanpa pandang bulu mendapatkan perbuatan baik dari Allah kepada mereka. Bumi diciptakan Allah untuk dimanfaatkan bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Udara yang Allah sediakan di muka bumi dihirup bukan saja oleh orang yang bertakwa, tapi juga oleh mereka yang durhaka. Air yang Allah berikan dimanfaatkan oleh semua kehidupan, bukan hanya hak bagi hamba yang berjiwa mulia. Alam semesta dengan segenap fasilitas yang ada telah disediakan dan ditundukkan oleh Allah bagi semua makhluk tanpa terkecuali. Allah Ta'ala telah berfirman, tidaklah kamu perhatikan bahwa Allah menundukkan untukmu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untuk menikmatnya lahir dan batin. Quran Surah Luqman ayat 20. Inilah perbuatan baik dari Allah untuk semua manusia. Rizki Allah tidak dikhususkan bagi orang yang bertakwa. Fasilitas kehidupan telah disediakan dengan sedemikian lengkap untuk semua manusia. Oleh karena itu, wajarlah jika kemudian Allah menuntut kepada manusia agar berlaku baik. Mukmin dalam Al-Quran berarti orang beriman dan merupakan seorang muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah dan memiliki iman yang kuat dalam hatinya. Maksudnya, orang yang selalu mengerjakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dan menjauhi semua larangannya. Dalam surah An-Nisa dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Muraqabatullah atau merasa selalu dalam pengawasan Allah berawal dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan manusia
baik yang dilakukan secara sembunyi maupun terang-terang. Tidak ada perbuatan manusia sedikit pun yang luput dari pengawasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas apa yang dikehendaki." Quran Surah Al-Baqarah ayat 284. Seorang muslim hendaknya selalu merasakan muraqabatullah atau merasa selalu dalam pengawasan Allah setiap saat. Hendaklah dalam hidupnya penuh dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya, mengetahui rahasianya, dan Dia Maha tahu terhadap segala perbuatannya, bahkan sampai pada hal yang sekecil-kecilnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi." Allah timpakan azab kepada mereka karena sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi gerak-gerik dan perilaku mereka. Tidak seorang pun lepas dari pengawasan Allah. Quran Surah Al-Fajr ayat 14. Selain adanya muraqabatullah, mukmin juga harus selalu menyadari ihsanullah atau kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada manusia secara umum, baik mukmin maupun kafir. Seluruh manusia tanpa pandang bulu mendapatkan perbuatan baik dari Allah kepada mereka. Contoh-contoh kebaikan Allah kepada makhluknya itu bumi diciptakan Allah untuk dimanfaatkan bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Udara yang Allah sediakan di muka bumi dihirup bukan saja oleh orang-orang yang bertakwa, tetapi juga oleh mereka yang durhaka. Air yang Allah berikan dimanfaatkan oleh semua kehidupan, bukan hanya hak bagi hamba yang berjiwa mulia. Alam semesta dengan segenap fasilitas yang ada telah disediakan dan ditundukkan oleh Allah bagi semua makhluk tanpa terkecuali. Selanjutnya ada kesertaan Allah secara khusus atau ma'iyah khusus. Kesertaan Allah dalam arti khusus bersifat muqayyad, terbatas dan khusus mencakup orang-orang yang beriman dan beramal salih saja. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Nabi Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi, maha perkasa. Allah lagi maha bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Bagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Artinya, kebersamaan Allah yang ditujukan khusus untuk orang-orang yang beriman. Kebersamaan Allah dengan orang yang beriman ialah berupa. Yang pertama, penjagaan dan pemeliharaan Allah. Berkata Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Ia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatkannya di hadapanmu. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, pertolongan dan kemenangan dari Allah. Salah satu bentuk kebersamaan Allah terhadap kaum mukmin ialah berupa dukungannya dalam bentuk pertolongan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka." Quran Surah Muhammad ayat 2. Yang kedua ada amal saleh. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Asr ayat 2 sampai 3. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang melakukan 4 hal, yaitu yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beramal soleh atau amal kebajikan. Yang ketiga saling menasihati untuk kebenaran. Yang keempat saling menasihati untuk kesabaran. Kata amal soleh berasal dari kata amilus,
yaitu segala perbuatan yang bermakna bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran serta As-Sunnah. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh dan amal soleh dibuktikan dengan keimanan yang benar. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Setiap amal baik atau buruk, meskipun sangat kecil, tetap akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat beramal soleh, yaitu yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Amal soleh ada 3 macam, yaitu yang pertama amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah salat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya adalah memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum du'afa. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Ada suatu amalan kebajikan yang disebut amal jariyah. Amal jariyah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Manfaat beramal soleh diantaranya yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Makasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.